Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali di dalam ibadah VIP Victory in Prayer pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati, kita akan masuk di dalam doa. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kami, atas setiap kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk ibadah VIP pada malam hari ini Tuhan, kiranya Tuhan memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang antusias, kami ingin menerima berkat-berkat yang terbaik daripada Engkau Tuhan. Juga Tuhan memberkati hamba-Mu yang akan melayani firman pada malam hari ini dengan berkat khusus dari Engkau Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Mari sama-sama kita pujikan mahkota kehidupan. Haleluya. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu bagi kehidupan kami, pemeliharaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Haleluya. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan.
Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kami masuk dalam doa syafaat Tuhan. Yang pertama kami mendoakan bagi masalah sengketa Pilpres, hasil Pilpres Tuhan. Kiranya Tuhan selalu mengawal proses ini Tuhan, semua berjalan dengan baik. Dan pihak-pihak yang bersengketa juga mau menerima dengan baik hasil dari keputusan MK. Kami percaya Tuhan memberikan hasil yang terbaik bagi negara kami Bapa. Kami mendoakan bagi hamba-hamba Tuhan di gereja kami, Gereja Batu Penjuru. Pertama-tama kami mendoakan bagi Bapak Rohani dalam kehidupannya dan pelayanannya Tuhan. Kami mendoakan khusus bagi Bapak Rohani yang sedang dalam sakit dan dalam masa pemulihan. Tuhan kiranya mau campur tangan, Tuhan menjamah, Tuhan berikan pemulihan yang sempurna kepada Bapak Rohani sehingga beliau dapat sehat kembali, dapat melayani Engkau dengan penuh sukacita Tuhan. Kami juga mendoakan bagi Ibu Rohani juga dalam masa pemulihan. Tuhan juga menolong, menjamah, memberikan pemulihan yang sempurna kepada Ibu Rohani. Juga Tuhan memberkati pelayanannya bagi mereka berdua menjadi panutan kami Tuhan, berikan kesehatan yang sempurna bagi mereka. Kami juga mendoakan untuk Bapak dan Ibu Gembala dalam setiap pelayanannya yang memimpin kami, jemaat Tuhan, kiranya juga memberikan kesehatan, memberikan kebijaksanaan kepada beliau dalam memimpin kami, jemaat Tuhan. Biarlah juga Tuhan berikan yang terbaik kepada beliau dengan segala permasalahan yang ada. Tuhan menolong, Tuhan menjamah bagi Bapak dan Ibu Rohani. Kami juga mendoakan bagi seluruh penata layan gereja kami, GBI Batu Penjuru, Panatua, Diaken, dan seluruh aktivis. Kami percaya Tuhan juga menolong segala permasalahan yang mereka hadapi dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan menjamah dan memberikan jalan keluar bagi mereka. Tuhan memberkati seluruh pelayanan mereka menjadi pelayanan yang memberkati bagi seluruh jemaat Tuhan. Saat ini Tuhan kami mendoakan juga bagi generasi muda negara kami, biar juga Tuhan memprotek generasi muda kami agar boleh bergaul dengan pergaulan yang baik. Mereka menjadi generasi muda yang baik, menjadi generasi muda yang menjadi penerus bangsa Tuhan. Tuhan menjaga mereka dalam setiap pertumbuhan kehidupan mereka Tuhan. Kami juga mendoakan bagi gereja-gereja yang ada di seluruh muka bumi, terutama yang ada di negara kami, yang ada di pedalaman-pedalaman. Tuhan juga menolong mereka. Tuhan memberikan belas kasihan-Mu Tuhan bagi penginjil, bahan pekabaran-pekabaran Injil yang ada di pelosok-pelosok dengan segala permasalahan mereka. Tuhan membela hak mereka. Bila gereja-gereja boleh bertumbuh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitarnya Tuhan, agar percaya kepada Engkau Tuhan. Khusus mendoakan kami Tuhan pada hari ini juga mendoakan bagi acara kenaikan gereja kami pada tanggal 9 Mei nanti Tuhan, gereja kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati acara ini dari awal pertengahan, juga dalam setiap dana-dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Acara boleh berjalan dengan baik seturut dan kehendak-Mu Tuhan. Juga acara retret penata layan tanggal 15 sampai 17 Juni. Kami percaya Tuhan juga akan tolong, Tuhan akan cukupkan dana yang dibutuhkan, semua acara berjalan dengan baik seturut dan kehendak-Mu. Kami mendoakan juga bagi jemaat Tuhan di gereja kami yang sedang sakit, baik yang ada di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan menjamah, Tuhan berikan belas kasihan-Mu Tuhan, berikan kesembuhan yang sempurna bagi mereka, agar mereka juga boleh menjadi kesaksian bagi mereka dalam kehidupannya, dan juga boleh berkumpul kembali berjemaat di gereja kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati seluruh doa-doa syafaat kami yang kami alaskannya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan persiapkan hati kita akan menerima berkat-berkat melalui firman Tuhan dari hamba-Nya. Mari kita pujikan pujian yang tadi dengan masuk di dalam ref. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi melayani,
melayani, mengasihimu, mengiringmu seumur hidupku. Janjimu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Serahkan hambanya. Terima kasih Pak Gugus. Mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan ini. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih pada malam hari ini. Kami masih dalam kondisi yang baik dan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang singkat ini bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, biarlah hamba-Mu ini bicara sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pada malam hari ini, pada ibadah VIP, saya akan memberikan ayat emas yang saya dapatkan pada awal tahun. Dan ayat emas ini menjadi patokan bagi langkah awal saya untuk setahun ke depan. Yang saya dapatkan adalah di Mazmur 112 ayat 1a. Mazmur 112 ayat 1a. Haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Puji Tuhan, rasa takut akan Tuhan bukan seperti rasa takut yang tanpa alasan. Rasa takut akan Tuhan itu adalah suatu rasa, perasaan kita atau sikap hati kita yang menghargai Tuhan dan menghormati Dia secara sungguh-sungguh. Dalam takut akan Tuhan ini ada dua unsur yang saya pelajari. Ada unsur membenci, yang kedua ada unsur menyukai. Unsur pertama membenci, pada takut akan Tuhan kita harus membenci kejahatan atau kesombongan atau sifat-sifat kita yang negatif. Kita harus benci karena Tuhan gak mau ada di dalam kehidupan kita. Rasa sombong, benci, cepat marah, emosi apapun yang negatif, Tuhan gak suka itu. Sebelum itu kita masuk dulu ke 3 ciri orang yang takut akan Tuhan. Kita buka Amsal 8 ayat 13. Amsal 8 ayat 13. Bentar, Amsal 8 ayat 13. Takut akan Tuhan ialah pertama apa? Membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Balik lagi ke dua unsur penting dalam takut akan Tuhan itu, yang membenci itulah yang harus kita lakukan. Tidak melakukan kejahatan, tidak memiliki kesombongan, tidak memiliki mulut yang penuh tipu muslihat. Kita harus benci itu dalam rasa takut akan Tuhan. Unsur yang kedua, kita harus menyukai. Menyukai apa? Menyukai firman Tuhan.
yang setiap hari kita baca. Sediakan waktulah, paling tidak 5-10 menit kita setiap bangun tidur kita berdoa untuk mengucap syukur pada Tuhan. Kasih waktu juga untuk membaca firman Tuhan, karena dengan membaca firman Tuhan, semua yang ada di dalam itu adalah makanan rohani yang dapat mengenyangkan kerohanian kita dan akan menjadikan kita orang-orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dalam Amsal 14 ayat 26 dan 27 dikatakan, dalam takut akan Tuhan ada apa? Ketentraman yang besar. Bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan sehingga orang terhindar dari jerat maut. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, takut akan Tuhan adalah satu basic atau dasar sikap hati kita dalam kehidupan kita. Bagaimana kita berkomunikasi dengan Tuhan, bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Takut akan Tuhan akan berimpact kepada pergaulan kita, berimpact kepada lingkungan sekitar kita. Mereka akan melihat bahwa Tuhan yang kita percaya, yaitu Tuhan Yesus, itu adalah Tuhan yang besar, bukan Tuhan yang main-main. Tuhan yang hidup, Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan segala-galanya. Mereka akan lihat dalam kehidupan kita Tuhan yang besar. Bukan kita yang besar lagi, tapi Tuhan yang besar. Karena kita sudah menerapkan rasa takut akan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk hidup berdampingan dengan-Mu Tuhan. Hidup menurut kehendak-Mu. Hidup takut akan Engkau. Bimbing kami terus Tuhan untuk menyikapi diri kami, menyikapi hati kami untuk terus akan takut akan Tuhan. Karena itulah yang Engkau kehendaki. Karena di dalam takut akan Tuhan akan ada sesuatu yang besar. Dikatakan di dalam Amsal bahwa takut akan Tuhan adalah sumber kehidupan. Sehingga kami umat manusia bisa terhindar dari jerat maut. Terima kasih Tuhan, bimbing kami terus, dampingi kami terus, karena kami bukan apa-apa kalau bukan ada Engkau di samping kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya hanya ke dalam tangan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapak Ibu Saudara sekalian, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus, menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha menjemput kita. Haleluya. Amin. Shalom.